Halo, selamat siang, sore, atau malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 TIK akan mempresentasikan tentang pengembangan sosial dari pemecahan masalah ke dalam bentuk sistem komputasi. Pengertian dari topik yang hari ini kami akan bahas. Jadi, pengembangan sosial dari pemecahan masalah ke dalam bentuk-bentuk sistem komputasi adalah proses menganalisis masalah, merancang solusi, dan mengimplementasikan dalam bentuk teknologi komputer yang terstruktur. Dalam video ini, kami akan memberikan langkah-langkah awal yang akan kami berikan atau presentasikan dalam video ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, seperti apa yang ingin diselesaikan dan siapa pengguna akhir sistem. Yang kedua yaitu ruang lingkup, seperti apa batas solusi dan berapa banyak data yang diolah. Yang terakhir yaitu contoh masalah, seperti sistem pengolahan inventaris barang dan sistem absensi digital untuk sekolah. Nah, setelah memahami tujuan dan masalahnya, kita pun lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu analisis dan perancangan solusi. Nah, analisis sendiri adalah langkah awal di mana kita memahami sistem masalah tersebut, lalu membaginya ke dalam bentuk yang lebih terstruktur dan yang lebih kecil atau sederhana agar lebih mudah dipahami. Nah, tahapan analisis itu ada 3, yaitu identifikasi input dan output, menentukan proses utama, lalu membuat model data seperti tabel atau diagram. Nah, contohnya misal di identifikasi dan output. Misal saya ingin membuat sebuah program absensi. Dalam program absensi itu, tentunya kita harus menentukan apa input dan outputnya. Misal, inputnya adalah data kehadiran siswa, lalu outputnya adalah laporan kehadiran siswa. Kemudian ada perancangan solusi. Setelah kita menganalisis masalahnya, kita pun kemudian merancang solusinya. Nah, perancangan solusi ini tuh berfungsi untuk membuatkan versi visual, maksudnya memvisualisasikan hasil dari analisis tadi ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami, agar kita lebih mudah mengimplementasikannya dan mengubahnya ke dalam bentuk sistem komputasi. Nah, contohnya itu adalah algoritma dan flowchart. Nah, misal di flowchart. Nah, di flowchart itu misal di program absensi tadi, di algoritma flowchart, di situ menjelaskan bagaimana proses-proses input dan hubungan antara input dan outputnya. Misal inputnya tadi itu adalah data kehadiran siswa, lalu outputnya sendiri adalah laporan kehadiran siswa. Nah, setelah menganalisis dan merancang solusi, kita pun masuk ke dalam konsep dasar pemrograman. Nah, untuk membuat sistem komputasinya, kita harus mempelajari dulu pemrograman, karena pemrograman ini tuh semacam jembatan yang nanti akan menjadi jembatan untuk kita dalam membuat sistem komputasinya. Nah, konsep dasar pemrograman itu memiliki 3 komponen utama, yaitu variabel, struktur kendali, dan fungsi. Nah, variabel itu adalah tempat penyimpanan data sementara dalam sistem atau program yang akan kita buat nantinya. Nah, contohnya, saat saya ingin membuat sistem atau program absensi siswa, tentunya itu butuh nama kan. Nah, jadi saya membuatlah di programnya itu variabel, yaitu char. Nah, char ini tuh variabel untuk memasukkan nama. Nah, jadi saya tulis char name, lalu dalam kurung saya menuliskan berapa banyak jumlah karakter yang dapat ditulis di situ. Nah, kemudian ada struktur kendali. Struktur kendali ini tuh sangat penting. Kenapa? Karena struktur kendali ini yang nantinya akan berfungsi untuk memerintah dan menjalankan serta mengendalikan logika-logika alur-alur di dalam program itu nantinya atau sistem itu. Nah, struktur kendali ada 2, yaitu percabangan, contohnya if, else, dan switch case. Lalu ada perulangan, yaitu for dan while.
Nah, percabangan itu contohnya if else. Nah, if else ini tuh berfungsi untuk mengambil keputusan, ya, dalam sebuah program. Jadi misal if else ini tuh semacam menentukan apakah siswa itu hadir atau tidak, ya. Misal dalam program absensi siswa, if else ini tuh berfungsi untuk menentukan apakah siswa itu hadir atau tidak. Nah, kemudian ada yaitu modularisasi kode untuk efisiensi, ya. Jadi misal fungsi ini semacam yang merapikan di dalam kode-kode itu nantinya, ya. Jadi dia merubah, jadi kode-kode itu nantinya akan dipersingkat, dirapihkan, ya, mudah diperbaiki dan mudah di maintenance. Jadi itu adalah fungsi itu sendiri dalam konsep dasar pemrograman. Nah, kemudian ada implementasi solusi. Setelah kita mempelajari konsep dasar pemrograman, kita pun akan mengimplementasikan solusi dari hasil analisis dan perancangan tadi. Nah, langkah-langkahnya yaitu memilih bahasa pemrograman yang sesuai. Jadi sebenarnya hampir semua bahasa pemrograman itu bisa membuat suatu program, tapi yang dilihat di sini adalah efektivitas dan efisiensinya, ya. Jadi kita pilih bahasa pemrograman yang nggak belibet di kode dan juga hasilnya juga maksimal. Nah, kemudian kita implementasikanlah ke dalam bahasa pemrograman itu hasil algoritma atau flowchart yang telah kita buat tadi ke dalam bentuk kode. Nah, kemudian yang ketiga yaitu membuat pustaka atau framework untuk mempercepat pengembangan. Intinya ini tuh semacam resource lah untuk mempermudah pengembangan atau pembuatan kode itu nanti, semacam tools. Nah, kemudian ada contoh-contoh bahasa pemrograman. Nah, misal contohnya itu ada Python, cocok untuk data science, kemudian ada C untuk cocok untuk pembuatan aplikasi dengan performa yang tinggi. Nah, setelah melalui proses-proses yang panjang tadi, kita pun masuk ke dalam pengujian dan debugging. Nah, pengujian itu sendiri adalah proses di mana kita melihat apakah program yang kita buat ini itu sudah berjalan sesuai dengan yang kita desain atau yang kita inginkan. Nah, pengujian itu terdiri atas dua, yaitu uji fungsional dan uji performa. Uji fungsional juga sering disebut black box testing, yaitu pengujian di mana kita menguji apakah program itu dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang kita desain atau yang kita inginkan. Ya, jadi misal di absensi siswa tadi kita melihat apakah dia dapat berfungsi sesuai dengan yang kita inginkan, apakah dia dapat mengabsensi siswa atau tidak. Nah, kemudian ada uji performa. Nah, atau sering disebut dengan stress testing, di mana itu kita melihat apakah sistem atau program yang kita buat ini itu dapat menghandle banyak data dalam satu waktu, atau menanggung atau memproses data dalam sekaligus dalam satu waktu, banyak data, ya, memproses banyak data dalam satu waktu. Nah, kemudian ada debugging. Nah, setelah melakukan pengujian, kita pun lanjut ke debugging, di mana itu kita menemukan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan di dalam kode menggunakan debugger atau log. Jadi contohnya setelah dites tadi, misal ada kesalahan seperti itu. Nah, lalu disinilah debugging bekerja. Debugging pun memperbaiki kode-kode yang salah tadi itu menjadi kode yang benar, agar dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah melalui proses-proses tadi, jadilah sebuah sistem atau program yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini yaitu absensi siswa. Sekian. Saya Meliorin Kamarimbuna. Saya akan membaca yang pertama studi kasus. Masalah sistem pengelolaan perpustakaan sekolah. Yang pertama, deskripsi. Manual pengelolaan buku dilakukan dengan pencetakan buku besar.
masalah, sulit mencari data pinjaman atau mengetahui ketersediaan buku secara real time. Yang kedua, solusi komputasi. Input, data buku, data anggota, data pinjaman, pengembalian. Yang tiga, proses, pencatatan pinjaman atau pengembalian. Mencari cepat atau data buku dan data anggota. Berikutnya, output, informasi ketersediaan buku, laporan pinjaman atau pengembalian. Yang ketiga, implementasi, bahasa program, Python atau C. Antarmuka, penggunaan aplikasi berbasis web dengan Flex atau Chili berbasis. Yang berikutnya adalah optimasi sistem. Yang pertama, analisis efisien, evaluasi kompleksitas, waktu atau ruang atau big odd nation. Yang kedua, optimasi kode, refaktor kode, gunakan struktur data yang lebih kuat efisien. Yang ketiga, monitoring performa, gunakan alat seperti profiler. Berikutnya ada penutup. Kesimpulan. Yang pertama, pemecahan masalah membuat langkah sistematis. Yang kedua, sistem komputasi mempergunakan pengelolaan masalah kompleks. Yang ketiga, dokumentasi dan pemeliharaan adalah kunci keberkelanjutan sistem.